Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabarnya hari ini anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu bahagia ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Ibu Ratna dalam pembelajaran sejarah dan kebudayaan Islam. Pada hari ini kita masuk di pembelajaran bab 1 tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui keperwiraan Nabi Muhammad SAW dan dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum Quraisy. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Keperwiraan berasal dari kata perwira, artinya gagah atau berani. Keperwiraan berarti keberanian. Dalam peperangan yang diikuti memperlihatkan bahwa Rasulullah sebagai komandan perang yang gagah dan berani. Contoh keperwiraan Rasulullah dalam peperangan yang dikomandoi Rasulullah untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak, Perang Hunain, dan sebagainya. Rasulullah pernah mengikuti perang sebanyak 27 kali yang dikomandoi langsung oleh Rasulullah yang disebut Ghazwah, sedangkan yang tidak diikuti Rasulullah dan pimpinan perang dikomandai oleh sahabat disebut dengan Sariyah sebanyak 38 kali. Peperangan dilakukan bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung kalimat Allah SWT serta membela diri agar tidak dizolimi oleh pihak lain. Peperangan ini dilakukan untuk mempersatu kaum muslimin untuk berada dalam satu barisan. Dijelaskan dalam Al-Quran, Allah membolehkan kaum muslimin mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy dan sekutunya, Yahudi. Dalam Quran Surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 39. Komandan pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Diutus membawa 310 pasukan berkuda. Tugasnya menghadang kafilah Quraisy yang datang dari Syam. Setelah itu, peperangan dipegang langsung oleh Rasulullah dibagi menjadi dua arah. Pertama ke arah Mekah dan kedua ke arah kota Madinah sampai Khaybar, Ghatfan, dan Ar-Rum. Pergerakan pasukan kaum muslimin untuk memberi tahukan kepada kaum kafir Quraisy, penduduk kota Madinah, kaum Yahudi, dan suku Arab berdalaman bahwa apabila kaum muslimin sudah bersatu akan menjadi kekuatan yang tak diremehkan. Berikut tergambarkan keperwiraan yang tergambar dari diri Rasulullah dalam perang Badar, Uhud, dan Khandak. Perang Badar. Perang Badar itu sendiri terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah tahun 624 Masehi. Dekat dengan sebuah perigi sumur air milik seorang bernama Badar antara Mekah dan Madinah. Badar adalah daerah yang bergerak 155 km dari Madinah, 310 km dari Mekah, dan 30 km dari pesisir pantai Laut Merah. Nah, perbandingan kekuatan tentara muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Saat kafilah dagang kafir Quraisy melintasi negeri Madinah yang dipimpin oleh Sufyan bin Harb, Rasul menyuruh mencegatnya karena sebagian harta rampasan perang yang dirampas milik kaum muslimin. Segera disusun pasukan sebanyak 313 orang, terdiri dari 210 kaum Ansor dan 103 orang kaum Muhajirin. Bendera pasukan Islam dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Mendengar Rasulullah menyiapkan pasukan, Sufyan pun meminta bantuan kepada Abu Jahal dengan jumlah pasukan sebanyak 1000 pasukan. Dengan 600 pasukan berbaju besi, 100 pasukan berkuda, dan 700 pasukan dengan persenjataannya lengkap di bawah pimpinan Abu Jahal.
Setelah terjadinya pertempuran, turunlah korban yang gugur dalam perang Badar. Sebelum peperangan dilakukan, terjadilah perang tanding terlebih dahulu. Dengan izin Allah SWT, 70 orang kafir Quraisy berhasil dibinasakan, antara lain ialah Abu Jahal alias Umayyah bin Halaf, dan 70 lainnya ditawan. Sedangkan di kalangan kaum muslimin, sebanyak 6 sahabat muhajirin dan 8 sahabat ansor gugur sebagai syuhada. Yang total semuanya adalah sebanyak 14 orang pasukan muslimin yang gugur sebagai syuhada. Nah, inilah faktor-faktor yang kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Kepatuhan terhadap pusat komando, pasukan cadangan, akidah dan keyakinan, dan moral pasukan yang tinggi. Hikmah yang bisa kita ambil dalam peperangan Badar. Pertama, menguatkan kedudukan Islam di Mekah dan di Madinah. Kedua, menambah keyakinan bahwa mereka adalah pihak yang benar. 3. Memperkuat kepercayaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. 4. Umat Islam disegani dan ditakuti oleh kabilah-kabilah Arab lain. 5. Sebaliknya, pengaruh orang Quraisy mulai lemah dan merosot. Kesimpulannya adalah, untuk mencapai kemenangan kita harus bersatu. 2. Dengan izin Allah, segala sesuatu pasti akan dapat diselesaikan. 3. Kebenaran pasti benar. Cukup sekian materi kita hari ini, akan dilanjutkan materi selanjutnya di minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.